Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Selamat pagi Pagi, Pak. dan Pagi, salam Bro. sejahtera untuk kita sekalian ya. Ini terkendala jaringan ini kita pagi-pagi sudah banyak gangguan jaringan. Mudah-mudahan sih mulus-mulus saja ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya, bahwa minggu depan kalau tidak salah itu sesuai jadwal kita akan melaksanakan ujian tengah semester ya, kalau tidak salah. Nanti ditanya lagi sama Nadia ke eh, Korpro gitu. Korpro. Apakah minggu depan ada ujian soal sudah tersedia ya. Kemudian tugas-tugas saudara sudah kita coba untuk tempatnya ada posting ya, postingan di CGC silakan diposting. Kemudian nanti kita coba pembahasan tugas-tugas yang sudah masuk ya, kita akan lihat juga yang sudah mengimpun tugas nanti kita cek ada berapa. Kemudian kita coba mengantarkan kuliah, tidak terlalu ini, sedikit mereview saja. Ya, eh ya kita coba dulu ke ini ya. Pagi ini, mudah-mudahan hadir semua ya. Pagi ini mudah-mudahan hadir semua nih. Saya harus berangkat juga nih, karena ada urusan 15 orang, Prof. di akhirnya ya. Oke. Kita lihat absen dulu, apakah hadir semua terakhir. Nah, pada pagi hari ini kita coba untuk mempelajari terkait ini ya, terkait teori hukum pandangan Arif Sidarta ya. Terus kalau ada online ya. Ya, oke, itu kenal banget ya. Kita akan coba pelajari refleksi keilmuan hukum itu seperti apa dengan teori-teori yang tersedia dari beberapa para pakar, terutama Arif yang ngambil dari Karl Popper sama Thomas Kuhn. Kita akan pelajari hari ini sehingga kemampuan akhir yang diharapkan dari CPL ya, sub CPL-nya adalah mahasiswa mampu nanti mahasiswa mampu untuk berpikir rasional ya, untuk berpikir secara kritis rasional ya. Rasional ya, terkait nih keilmuan hukum. Maka bahan adalah teori hukum saja. Teori hukum sama aja ya, teori hukum, pandangan. Kita bedah buku sih sebenarnya ini, pandangan Arif Sidarta ya. Ya. Lalu soal dengan ini Bisa, Kang Prof. Muhammad Ali. Ya, Kang Richard bisa ya didengar? Ini jaringan saya jelek, Sangat bisa, Prof. kali jelek. Jelas, Prof. Jelas, Prof. Iya, nanti kita juga coba cek ada beberapa tugasnya sudah masuk atau belum. Kita juga bisa cek. Nanti kita udah selesai. Ini pidana kayaknya. Ini apa ini? Dan nggak tahu ini juga. Teori hukum. Wah, ini bisnis. Bisnis hadir semua nggak ini? Halo, dari bisnis ada yang nggak hadir? Hadir. Richard hadir, Prof. Iya, kita hadirkan dulu aja semua. Tetap buka, bukan. Daring.
Iya, hadir udah oke ya. Nah, saya udah absen semua. Kalau ada yang nggak hadir, silakan di WA di dalam ini ya. Eh, oke, saya kira ini udah selesai kita. Saya keluar di sini. Oke. Jangannya jelek sekali nih coba. Oke. Nah, itu yang ingin sampai. Ada beberapa hal lagi yang ingin disampaikan bahwa eh apa namanya tugas saudara itu kan harus masuk hari ini ya. Nah, apakah ujiannya gimana, Ketua? Ketua masih bicara ya. Ibu ini nanti Bu Dian. Halo, Bu Dian. Ketuanya masih bicara itu. Iya, Pak. Ujian gimana? Mau langsung ujian atau mau 1 minggu ujiannya? Open book 1 minggu, minggu depan dikumpul, hari ini keluar soal, atau mau kayak anak SD gitu, ujian, apa yang disebut dengan hukum jawab, kalau nggak bisa langsung dinilai gitu. Atau seperti apa? Pengennya? Yang 1 minggu itu Kalau aja, Prof. iya, Book. karena omong kosong ketika orang hukum tidak lihat buku gitu. Ya, Prof. karena kalau menjawab 1 jam dengan gaya-gaya kuesioner, apa kuis gitu, itu nggak dapat pengalaman, nggak ada gunanya itu mah. Tapi jangan dibilang, Kang Yunus, bawa 1 minggu itu nggak repot. Coba komprehensif, coba bandingkan, coba studi komparasi terhadap 3 penggawa hukum di Indonesia dan di luar negeri misalnya. Itu bukan satu bukunya ya, kemudian. Ya itu baru ujian. Kalau ujian apa yang dimaksud dengan hukum menurut Jimli Asidiki, Utrecht dan ini Han Kelsen, di mana letak titik temu antara mereka, di mana perbedaan? Bisa enggak perbedaan itu diterapkan di Indonesia? Eh, itu kan hanya omong kosong jawaban-jawaban ini ya, tidak melihat buku. Karena kalau orang hukum itu kan hermeneutik ya. Apa prinsipnya itu terlepas kita Eropa kontinental sebagai wasit, tapi enggak, kita itu betul-betul menafsirkan. Makanya dalam hukum itu ilmu penafsiran yang paling penting. Makanya seorang jaksa, seorang polisi itu bukan wasit yang meniup trompet sesuai undang-undang, tidak. Tapi bagaimana penerapannya. Karena keadilan itu dibuat orang gitu ya. Nah, itu yang harus tetap terjaga seperti apa. Maka ujian-ujian lisan itu hanyalah untuk S1 kalau saya sih. Jika setuju 1 minggu, jika tidak setuju ya soal dikirim. Ya, nanti Insya Allah sebentar lagi akan keluar soal. Itu yang ingin disampaikan. Kemudian kita cek juga ya, berapa yang sudah masuk. Saya tidak tahu nih, yang sudah masuk. Apakah 16 orang, Prof. Dengan ini? Prof 17. Ya, gimana? Nah, kita bisa cek di sini ya. Kampus sudah selesai. Kita akan cek di apa ya? Apa namanya itu? Eh, Classroom ya. Ini kali ya. Gitu kan. Ini sudah masuk. Saya sudah mengirim ini, yang mengirim apa? Tugas saya tidak tahu udah berapa orang. Tugas kelas. Silakan, lumayan sudah ada enam orang. Ya. Nah, dia juga sudah nih, Richard sudah, Yesiskia, Wike, Yensika ya. Jadi ada berapa orang yang ngirim ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya,
Nah, ini silakan yang lainnya. Kita 20 berapa ya? Silakan. Apapun yang terjadi gitu ya. Kirim aja, nanti kita benahi kok. Ini kan pola pikirnya aja di teori hukumnya yang dilihat di sini. Kalau nanti apa namanya di akhir pertemuan nanti akan dilihat itu sudah benar apa belum, sehingga UP ini benar-benar tinggal menghubungi pembimbing gitu ya. Pembimbing semester 2 semester 3 itu udah harus sudah selesai gitu ya. Saya kira seperti itu yang ingin disampaikan. Nah, ini contoh saja. Siapa nih? Di ya oke ya. Contoh nih, kita lihat di sini ada Ibu Dian. Ini apa? Jaringan luar biasa. Well, upaya Kejaksaan RI dalam penyelesaian tunggakan uang ganti berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Ini baru satu variabel ya. Satu variabel. Apa sih implikasi yuridisnya harus terlihat di sini kerugiannya, misalkan upaya kejaksaan dalam penyelesaian tunggakan uang pengganti berdasarkan Undang-Undang 3 Tahun. Nah, ini paling bagus ya. Bagusnya apa? Ini enggak ada ini. Upaya itu enggak bagus. Nah, ini satu term ya. Bisa terlihat nggak Bu Dian? Ya, ini tuh dibuang. Wow, penyelesaian tunggakan uang pengganti berdasarkan jangan di sini apa ditinjau dari prinsip restorasi justice. Jadi dua-dua misalnya ya. Ini tambah satu variabel. Tapi apa namanya? Ini contoh saja ya. Ini contoh saja. Jadi terlihat di sini. Oh, ganti dalam rangka apa? Tapi dilihat implikasi pengganti karena apa namanya ketidakmampuan residipis atau lembaga atau apa terserah ya harus ada ditinjau dari karena ini S2 ditinjau dari prinsip restorasi justice. Jadi mengutamakan kepada pengembalian uang negara ketimbang mengurung orang misal ya ini saya belum baca kan apakah ini lembaganya apa orangnya kan gitu ini belum baca. Kalau 371 kita tahu lah ya siapa. Nah, itu contohnya ini salah satu variabel. Tapi upayanya untuk membuat ini sudah 33 ini. Berarti Ibu Ibu Dian kali 10 berapa? 330 tesis terlalu terlalu apa? Terlalu luas, maka jadikan aja 26 lembar. Buang 7 gimana caranya? Pasti gampang. Tapi ini upayanya sudah mendekati ini apa namanya? Usahanya sudah luar biasa, sudah lengkap. Gitu. Walaupun pembenahan ini akan terjadi. Untuk apa guna pembimbing kalau nggak ada pembenahan kan itu ya kita lihat ini. Nah ini udah luar biasa ya, udah lihat tuh cara ininya, cara ngutipnya segala macam. Sudah terlihat ya. Nanti Richard juga tuh ya, menemukan masalah. Nah ini Bu Dian, ini kecil-kecil aja. Halo, ini, apa namanya? Bang Richard, halo. Ya, Prof. Ya, ini Richard. Ini judul ya terlihat. Terlihat kok pakai handphone, Prof. Oh, kemudian atau siapapun yang melihat ini upaya kejaksaan misalnya, ini huruf kecilnya aja. Kita tidak membuat skripsi, buat tesis, tapi judulnya huruf kecil, huruf ini aja, huruf kecil di awal, ininya aja kepala-kepalanya awal-awalnya aja huruf besar gitu ya. Siap, Itu Prof. beberapa redaksi. Ini kan seolah-olah kita terjebak buat, padahal kita kan bicara biasa. Udah di awal-awalnya aja. Ini kesalahan di dalam orang membuat teman juga begini nggak benar gitu kan tujuan penelitian. Nah ini kayak ini oke kan untuk menganalisis upaya ya penyelesaian ya dia sedikit berpikir kali ya berpikir analitis ya kritis rasional karena S2 tidak cukup hanya apa menganalisis ya harus ada feedbacknya. Ketiga manfaat
TNI akan dapat memberikan masukan kepada pemerintah. Ini teoritis dibagi dua ya, Bu. Ada teoritis, nah di yang bawah. Kalau ini praktis, ini teoritis, oke. Digunakan aja. Di sini aja yang dilakukan secara teoritis dan secara ini praktis ya. Nah ini terlihat nih grand teorinya ya, merupakan teori mendasar, teori modeling teori dan applied teori yang akan digunakan dalam ini, dan ini menggunakan teori kepastian hukum. Oke. Kelsen sebenarnya keadilan juga ya, kepastian hukum. Ya awal dari modeling teori, penegakan hukum. Kalau kepastian hukum itu kan keadilan sebenarnya ya, sebulan dari teori keadilan. Teori keadilan nah ya, keadilan, negara hukum dan penegakan hukum, barangkali seperti itu ya. Yang itu gitu ya. Kalau kepastian hukum itu kan hanya sebulan ya. Karena ada keadilan makanya ada sebuah kepastian, tapi kepastian menurut hukum sosial bukan ilmu matematik ya. Ada konseptual ya. Ini mungkin kerangka konseptual ya, ini kerangka konseptual. Nah, itu beberapa ya. Ini bukunya bagus ya. Wilyono, Sudarto, Gotama, atau Gogok Siang. Ya. Nah ini Bu Jaksa, ini ya. Sebenarnya ini tidak dari footnote. Tidak menjadi footnote, ini body note saja. Di undang-undang itu sebaiknya tidak jadi footnote. Terlihat sekali itu kan bahan hukum primer ya. Bahan hukum primer itu tidak menjadi footnote. Yang menjadi footnote itu bahan hukum sekunder dan tersier gitu ya. Jadi pendapat para pakar, buku-bukunya kalau undang-undang kan Siap, itu Prof. kadang-kadang profesor menulis undang-undang itu kadang untuk memenuhi kewajibannya aja sebenarnya nggak bagus. Itu ya itu panggilan-panggilan ilmiah yang saudara-saudara, karena di sekolah ini yang kita nilai kepatutan, bukan apa yang ada gitu, dogma di dalam undang-undang kadang tidak adil, kepantasan dan kepatutan pelayannya gitu ya. Nah itu pendekatan, oke, saya kira nggak terlalu ini kasus ya, pendekatan yuridis normatif tetap, namun studi dokumen. Nah, dokumen hukum ini yang kita sebut dengan case gitu ya. Saya nggak tahu buku pedoman sudah dapat belum sumber bahan hukum. Ya, yang digunakan data sekunder ya, analisis yuridis kualitatif ya. Itu mencoba menganalisis secara bukan kuantitatif, yang penulis. Nah, itu sistematika. Nah, ini betul seperti ini. Bab 3 merupakan pembahasan rumusan masalah. Nah, ini ya bab 2. Kalau Bu ini kan bab 1, oke, bab 2 merupakan rumusan salah. Ini yang dibutuhkan teori-teori ya. Bab 2 merupakan teori-teori yang dibutuhkan gitu, landasan teoritis dan landasan konseptual yang dibutuhkan untuk menjawab masalah. Bab 3 data, jadi dokumen di sini inventarisasi data kasus ganti rugi uang negara karena korupsi, karena apa terserah ya. Ini kasus inventarisasi itu ada 3, uraian kuantitatif, uraian kualitatif, dan uraian kasus. Itu bab 3 itu bicara date ya, cara data. Di situ kita nggak boleh dongeng di sini. Di sini harus berapa jumlah korupsi di Indonesia, berapa jumlah uang penggantian, berapa negara yang ini, berapa kita menyidangkan orang, mana yang lebih rugi. Ketika menyidangkan 10 orang dengan mengembalikan 10 orang gitu ya. Ini jadi situ uraiannya harus jelas. Bab 3. Kemudian bab 4, bab 4 jadi untuk bab 5 ya. Bab 4-nya belum ada. Bab 4 di sini harusnya analisis yuridis terhadap tanggung jawab instansi terhadap pengembalian kerugian negara karena kasus korupsi. Nah, itu mestinya tidak sama dengan judul. Nah, Ya, pertama sesuai masalah, yang kedua sesuai masalah juga. ya, Prof. Analisis yuridis terhadap nominal pengembalian keuangan negara ditinjau dari teori apa
teori neraca keuangan negara atau apa, terserah ya. Yang Siap, Prof. kedua, apa masalah kedua? Itu yang harus dianalisis, tapi tidak sesuai dengan bab 3. Siap, Di bab Prof. 3 itu hanya mengeksplor. Bab Hmm, 3 itu explore. Di Indonesia terdapat 5.000 kasus misalnya terkait ini apa tindak kejahatan karena yang belum kembali. Nah, tanggung jawab instansi untuk mengembalikan ini misalnya ya, itu contoh saja. Dan merupakan dasar sebagaimana teori keuangan negara bagi terfunction fungsi pegawai negeri yang utama terkait keuangan negara adalah memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Nah, itu kan dari teori Adam Smith, kemudian Smith Pro. Nah, dia menyatakan seperti itu. Salah satu fungsi pegawai negeri adalah memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam berbagai function. Itu ya, eksekutif gitu ya. Nah, sehubungan dengan tanggung jawab ini, nah itu misalnya analisis itu beda. Kalau di bab 3 tidak menganalisis terlalu mendalam. Bab 3 itu hanya mengeksplor data-data. Misalnya kalau rejimnya Pak Guntur gitu ya, tanggungan di Indonesia saat ini utang 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 piutang melalui jaminan hak atas tanah hari ini sampai 1.000 triliun, tapi balancingnya ada di penagihan BPHTB sebanyak juga 1.000 triliun, sehingga balance antara tugas ke PPATN dengan utang yang dibuat. 2.000 triliun ini mendekati kepada 2053 APBN Indonesia. Jika organisasi ini kolab, maka akan berdampak terhadap ini. Nah, itu uraian kualitatif. Dengan banyaknya kasus itu, bagaimana apa yang terjadi? Bukan kayak S1. Kalau S1 itu berapa tenaga, berapa ini, oh pantasan aja kasus itu tidak selesai. Pegawainya udah pada tua, misalnya. Terus belum berpengalaman dan segala macam. Dia itu di bab 3, bicara seperti itu. Kenapa terjadi hambatan, pemasukan negara. Gitu. Nah, kalau nanti uraian di bab 4 beda. Itu teori-teori yang ada untuk memecahkan masalah langsung sesuai data yang ada gitu ya. Sehingga pada kesimpulan nanti, pada kesimpulan itu kita cukup melihat 3 hal. Ada tidak memindahkan normatif, Bu Dian. Misalnya tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam pasal ini Undang-Undang 1 2004. Kalau itu nggak usah mengkaji. Ya justru Undang-Undang 1 2004 itu pemberian negara itu merupakan pemasukan yang merupakan dihitung sebagai aset. Apabila tidak dikembalikan, merupakan tindak kejahatan baru di bidang instansi. Jadi bukan hanya terdakwa saja yang harus ditindak untuk mengembalikan, tapi juga ketika yang bersangkutan tidak bisa bertanggung jawab, maka harus bertanggung gugat. Nah, makanya teori-teori dalam itu jangan terjebak dengan kepastian hukum, padahal keadilan. Negara hukum itu salah satunya adalah kan pertama itu keadilan. Kenapa keadilan ada? Ya ditegakkan oleh negara hukum. Dalam rangka apa negara hukum? Penegakan hukum. Nah, salah satu penegakan hukum itu tadi harus ada tugas kewenangan masing-masing sampai portofolionya ke tanggung jawab. Itu harus terlihat dalam teori. Tidak sekedar tempel gitu ya. Ini contoh untuk yang lain ya. Kalau mau lulus dengan tesis yang benar kan. Seperti itu ya. Saya kira tidak banyak yang ingin disampaikan. Maka di bab 5 ini, di bab 4 bab 5 itu harusnya bicara tentang kontribusi. Konsep tentang tanggung jawab instansi titik-titik terhadap pengembalian keuangan negara merupakan paduan teori. Nah itu baru teori pemasukan negara dan keberadaan sebagai tugas pokok fungsi bagaimana digagas Ernest Ellen dalam teori portofolio. Nah itu sehingga maka kewajibannya, kewenangannya adalah ini. Jadi didahului oleh teori-teori, bukan memindahkan pasal ke dalam kesimpulan. Kalau itu mah nantinya kita menjadi MHCP gitu, Magister Hukum Copy Paste yang begitu mah. Kalau orang-orang di penguji, pembimbing kita tidak paham ke arah itu, wah pilih saja pembimbing itu, dia cepat lulus. Ya, karena dosen juga beragam. Kadang-kadang mereka kan ada 7 tuh syarat seorang dosen. Harus bisa ngajar, dia harus meneliti lebih dari 100 juta, dapat hibah dari ini 1 miliar, kemudian pernah reviewer internasional.
di kita, Bu, ini apakah dosen-dosen di fisika sudah memenuhi itu sehingga harus profesor semua gitu? Ya, bagaimana meneliti itu? Misalkan seorang S3 doktor, apa dia udah punya kelengkapan dosen 7 itu? Misalnya ada pekertinya, sudah lulus belum? Pendidikan dasar. Sudah lulus belum Serdos? Sudah lulus belum AA? Sudah lulus belum penyunting buku? Gitu. Apakah mereka punya? Jadi gampang aja. Pilih aja dosen-dosen yang hanya ingin lulus gitu. Lulus aja kok yang begitu mah. Nah itu beberapa hal yang penekanan yang harus saudara-saudara sekalian ikuti gitu. Kalau mau setingkat ilmunya menambah. Kalau tidak ya masuk kiri keluar kiri mental dia. Itu kira-kira ya. Jadi saya sudah bagaimana menangkap fenomena hukum itu sudah diberikan. Bagaimana kerangka berpikir juga sudah diberikan. Nah sekarang kita tinggal pendalaman-pendalaman aja. Yang Ibu Dian tuh sebenarnya tinggal moles aja. Kalau pembimbingnya mampu, kan ada aja ya. Bagaimana mengukur kemampuan seseorang? Ya anak buahnya itu yang dibimbingnya ya ilmunya naik gitu. Dari S1 menjadi S2 beneran. Dia berpikir orang itu harus ada keunikan ya. Setiap orang itu harus ada uniknya gitu. Ya itu dia, keunikan itulah dia bisa membuat kontribusi terhadap negara. Untuk apa seorang pimpinan kalau juga copy paste gitu. Nah ini belum ada di Indonesia. Ya, keunikan-keunikan gitu. Artinya seseorang itu harus intelektual dulu. Mentalnya urusan atasan. Nah, misalnya Mas Guntur, pintar, ditempatkan di posisi yang tidak bagus, yang tidak sesuai dengan ilmunya. Itu kan urusan pimpinan ya. Yang penting dia intelektual dulu. Sikapnya bagus, pintar, tempatkan dia sebagai pimpinan. Kalau persoalan mentalnya nggak bagus, segala macam, itu kan nanti. Apa aja kerja pimpinan, kalau tidak bisa mendidik begitu doang. Tapi kan dia udah punya dasar. Apa yang disebut intelektualitas. Untuk apa open bidding? Untuk apa seleksi duk? Apa itu duk? Daftar usulan, saya apa? Urutan kepangkatan. Ini yang tidak ada. Open bidding, hasilnya juga tetap cincai. Sama kuliah di kita. Kuliah-kuliah MH kita. Pulang dari situ, aduh paling sepertiga juga. Nambah ilmunya dari S1. Itu kira-kira berpikir ya. Maka kita, silakan kalau ada yang ditanyakan. 5 menit, saya terima telepon dulu ya. Nggak tahu nih, kacau. Sebentar ya, Bu Dian dan kawan-kawan. Ya, Prof. 5 menit, saya terima telepon. Maaf, ada kasus di Bali eh, tentang reklamasi di Ungasan, Pak Guntur. Ini ada ditangkap 7 orang. Tapi lucu juga ini, ya. Polisi menangkap 7 orang penambak dengan alasan melanggar izin lingkungan. Itu administrasi atau pidana itu Bu Dian. Ini lucu. Sebentar nih. Ada ini kita melihat orang. Sebentar ya, ada 5 telepon.
Silakan kalau ada mau ditanyakan, silakan ya. Halo, halo, udah kita bisa mulai ya. Itu kira-kira tadi seperti itu ya, Bu Dian. Artinya itu tinggal dipoles saja sebenarnya ke Prof. pembimbing. Ya, kalau bicara kepastian hukum itu hanya sempilan ya dari teori keadilan. Jadi kalau kepastian hukum itu kan nggak ada hukum yang pasti kalau kita pakai logika. Itu gaya-gaya orang politik aja. Yang benar itu negara hukum, itu teori. Negara hukum itu sebenarnya ada 5 apa 4 gitu. 4 lah ya, ada rule of law gitu kan, ada restart, tapi ada Islamic of law juga sebenarnya, tapi dua itu yang terkenal. Islamic of law itu hukumnya ada eh, yang kita kenal dengan adat ya. Tipe hukum itu ada adat, ada Anglo-Saxon, ada adat, ada restart, rule of law, kemudian ada yang kita kenal dengan ini apa namanya, legality of the end, yang negara komunis gitu. Nah, tapi yang dua ini yang sangat terkenal. Indonesia cenderung ke situ, negara hukum. Kenapa kita negara hukum ini? Yang Bu Dian itu ya, itu adalah pisau analisisnya Bu Dian itu penegakan hukum, bukan negara hukum. Negara hukum itu di atas penegakan hukum. Di atas negara hukum apa ya, keadilan. Jadi pastilah grand teorinya itu adalah keadilan gitu ya. Dalam rangka menegak keadilan itu perlu suatu organisasi besar, yaitu hanya negara yang mampu menegakkan keadilan. Nah, di bawah negara, nah negara mana? Negara hukum. Hukum yang mana? Ini yang mesti dicari. Apakah Indonesia Anglo-Saxon atau Eropa kontinental sistem hukumnya dengan tipe negara yang berbeda gitu. Baru nanti terakhirnya penegakan hukum. Nah, penegakan hukum inilah pisau yang menganalisis, yang disebut dengan aplikatif teori. Di atas negara, di atas eh, apa, di atas penegakan hukum ada negara hukum. Apa ciri-ciri negara hukum tadi? Seperti itu. Misalnya Anglo-Saxon, dia mengutamakan ini apa, juri, bukan wasit. Ya, William Holmes itu yang sangat terkenal. Nah, maka tipenya adalah tipe rule of law dengan sistem hukum living law for case gitu ya. Max Weber ya, apa yang manfaat di masyarakat itulah keadilan. Maka seorang hakim harus mampu tampil di atas rata-rata. Makanya kebanyakan hakim-hakim di sana tuh profesor, guru besar. Presiden pun hampir semua presiden Amerika itu orang hukum. Begitu. Karena dia akan mencari hukum, menegakkan hukum sekaligus menafsirkan hukum. Dia nggak butuh hukum tertulis gitu. Tapi bagaimana keadilan itu semua pihak bisa memuaskan. Max Weber ya. Terus Kupon. Nah, itu tipe negara hukum. Dalam rangka apa itu? Rawal Aristoteles gitu, menegakkan keadilan. Keadilan di atas itu negara hukum, di bawahnya penegakan hukum. Kalau kepastian hukum itu hanya bagian dari keadilan aja. Tujuan akhir dari keadilan kan itu di dunia. Tertib, teratur, pasti, ya pada hakikatnya nanti adil. Jadi tidak dipegal. Teori kepastian hukum itu terkadang mereka salah menempatkan. Karena hukum yang pasti itu nggak ada. Yang ada pasti itu di matematik. Itu yang kebanyakan ya apa? KTP terlambat dibuat camat, nggak ada kepastian hukum. Bukan itu. Tapi misalnya ada golongan timur asing, golongan bumi putra, golongan Eropa, nah, itu kan yang nggak ada pasti di situ. Mana titik temunya di antara tiga? Jadi ada dua tiga hukum yang tidak berlaku, nah itu nggak ada kepastian. Pilih salah satu gitu. Bukan KTP nggak jadi 5 bulan oleh camat, nggak ada kepastian hukum. Itu bukan nggak ada kepastian. Itu mental pejabatnya. Ya, misalnya itu nggak ada keadilan. Jadi bagian dari keadilan gitu ya. Nah itu
kira-kira seperti itu ya untuk berpikir teori hukum tadi itu. Kalau ada penegakan hukum yang paling bawah, kan lahirnya temuan oleh apa namanya BPKP atau BPK atau audit internal bahwa tanggung jawab ini adalah ini, maka itu kan dalam penegakan hukum. Ya, law enforcement. Ya, penegakan hukum ini kan ada 5 ya. Pertama hukum materialnya dulu. Menurut Arif tadi, apakah pengembangan hukum? Apakah hukum materialnya juga sudah mampu menjawab ini? Terus kemudian hukum formilnya. Yang ketiga pembuktiannya, judek fakta yang berkembang. Yang ketiga ya petita, petitum dan posita. Pertimbangan hakimnya udah tidak. Nah itu beberapa hal sehingga perlu nanti ditinjau dari teori kewenangan misalnya ini apakah keputusan ini udah cocok, sudah sesuai. Jadi tetap dalam rangka penegakan hukum, jangan yang lain gitu ya. Itu kira-kira ya. Terima kasih, Prof. Kita sampai jam berapa ya? Jam 8. 8:10, Prof. Jam 8. Jam 8 ya, kita masih 1 jam. Kita coba berpikir dari Arif itu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akan coba siapa beliau ini ya. Ini sebenarnya dia adalah pengikut dari Mukhtar Sumatmaja ya. Beliau meninggal sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu ya di Bandung. Beliau jadi perlu ya biodata seseorang itu yang kita kagumi perlunya. Jadi jangan hanya karya-karya emasnya aja, tapi pola pikirnya yang dibangun kalau kita tidak paham orangnya percuma gitu. Misalnya kemudian ini pengagum Ankelsen. Ya karena Ankelsen itu sebenarnya menemukan teori hukum. Dia yang mampu merekonseptualisasi apakah hukum yang berlaku saat ini efektif atau tidak. Tapi orang terjebak kan mengatakan dia tokoh hukum positif, tidak ada hukum tanpa undang-undang. Bukan begitu pola pikir dia. Tapi dia membersihkan secara viewer gitu, reine lehre dari unsur-unsur hukum setelah dia kaji gitu. Ya, tapi yang lain itu ilmu bantu, sosiologi, psikologi, tapi dia kemas dalam bentuk hukum murni. Gitu. Jadi terkadang kita yang mengkajinya itu yang keliru, ya bukan pola pikir dia mah abadi gitu, ya untuk ilmu hukum itu kira-kira ya. Kenapa seorang Hans Kelsen itu bisa memandang oh ini nggak efektif hukumnya, oh ini nggak adil gitu, ya. Nah itu teori hukum dia berada di luar seperti itu. Nah ini Arif ini dia punya judul ya berpikir yuridis bahwa hukum bukan sekedar aturan, kaidah atau norma, tetapi mesti hierarkis ya, mesti hierarkis dari ya yang paling mendasar dari atas gitu ya. Ada transendental gitu ya, ini yang kepastiannya benar ya, apa yang kebenarannya pasti benar, kemudian secara filosofi gitu ya, kemudian secara sains, norma kaidah ini sebenarnya, nah pada akhirnya nanti kita akan berada di titik dogma ini, hukum dalam kenyataan. Ya, nah ini harus kita kontrol terus. Di S2 ini level kita adalah membuat kaidah normatif itu dapat berjalan di lapangan, bukan sebaliknya kayak S1. Kaidah normatif yang ada dalam undang-undang itu dianggap pasti benar. Itu S1. Maka yang salah adalah lapangan. Ini mah tidak. Kita melihat kaidah hukumnya yang keliru, yang mesti kita ganti. Itulah S2. Ya, tapi kalau S3 tidak. Dia konsep penemuan, konsep, kemudian mempertahankan konsep dan merubah konsep. Itu S3 ya. Itu level-level yang harus kita pahami. Itu Pak Arif ya. Ini sudah kemarin, ini sudah juga, ini sudah. Maka ini pun ya sudah juga cara berpikirnya. Ini pun sudah. Ini sudah kita mengulang aja karena itu dengan ujian ini ya. Nah,
Mungkin ini juga yang harus kita ini ya, Bu Dian tadi dimasuk ke karena yang saya lihat Bu Dian tuh sudah rapi, Pak Richard sudah rapi. Tapi hati-hati kalau saya tidak bermaksud yang lain, yang Ibu Dian terlihat originalitasnya Kang Richard, ya bukan berarti Kang Richard juga tidak original. Hati-hati dengan Turnitin nanti. Kalau ada pendapat-pendapat orang yang dikutip secara utuh harus menunjukkan sumbernya ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak baik. Sebaiknya diturnitin dulu sebelum sidang apa namanya itu keaslian kajian kita itu dapat dinilai nanti di aplikasi. Misalnya kemudian, oh 90% wah itu nggak bisa sidang. Terlalu banyak kutipan orang lain, tapi tidak di footnote, misalnya. Contoh gitu ya. Nah ini kalau orang menulis itu terlihat dari hasil gagasannya yang original. Itu hati-hati bukan berarti mengingatkan ya, tidak bermaksud yang lain. Kita mulai di sini. Ciri-ciri karakteristik kuat ilmu hukum. Kata teori hukum terdiri dari teori dan hukum. Teori dimaksudkan sebagai secara ilmiah untuk mengkaji pengetahuan secara metodis, objektif, dan sistemik. Itu mah udah nggak aneh ya. Apakah hukum itu ilmu? Kita tinjau dari 3 saja. Sistem hukum itu berbeda juga gitu. Dia termasuk humaniora bukan? Bukan. Tapi dia termasuk ilmu sosial juga bukan. Tapi dia lebih kepada hal-hal yang normatif gitu. Nah, ini mungkin yang harus dipahami ya. Nah, maka fungsi teori hukum sebagai penyelamat dari keberadaan ya, pengembangan hukum positif. Pengembangan hukum itu adalah ya mengkaji secara mendasar kebenaran hukum positif secara teori dan praktek sehingga mampu tampil di efektif dan menjawab tantangan. Nah, bagaimana ilmiah atau tidaknya kajian atau tulisan hukum sangat ditentukan tepat, banyak atau tidak, tepat, sedikit, atau kajian tersebut menggunakan, nah ini yang Bu dia, teori hukum. Grand middle. Hati-hati, grand itu misalnya Ibu Dian menempatkan kepastian hukum, padahal di atas kepastian hukum itu ada keadilan, berarti nggak tepat kalau grand teorinya kepastian hukum. Yang paling atas itu keadilan, ada lagi nggak kajian di atas keadilan? Nggak ada. Kalau middlingnya silakan negara hukum, karena di atas negara hukum masih ada keadilan. Applied teori ya penegakan hukum. Terlepas dari apa tidak ada titik temu siapa berkewenangan atau tidak, itu tetap dalam rangka penegakan hukum. Itu akibat, bukan teorinya, bukan penyebabnya. Penyebabnya apa? Teori penegakan hukum yang belum ajak, ya belum tepat lah gitu ya. Itu yang harus dipahami. Jadi grand teori itu adalah grand teori yang tidak dapat lagi diterjemahkan, tidak lagi dapat ditafsirkan oleh bawahannya. Dia bersifat abstrak. Nanti kan kita pelajari ini ya. Abstrak, tidak konkret. Dia bersifat proposisi. Premisnya premis mayor, bukan minor gitu ya. Itu nanti akan kita pelajari. Kemudian middling teori itu masih ada di atasnya, terus di bawahnya masih bisa diterjemahkan. Nah, aplikasi teori ini, applied teori ini tentu itu adalah pisau langsung. Makanya biasanya ada dalam undang-undang. Ya, misalnya Ibu penegakan hukum salah satunya ada teori kewenangan, teori tanggung jawab dan sebagainya. Itu sempilan dari teori penegakan hukum. Nanti disinggung di situ. Jadi teori tanggung jawab wah, itu tidak, itu adalah sempilan atau bagian-bagian terkecil dari teori portofolio gitu ya. Nah, artinya teori hukum selalu dimuat dalam kerangka pemikiran, mind of meaning, tulisan hukum dan tampil sebagai pisau analisis, pemecah masalah. Tadi udah ya, sebenarnya seperti itu. Nah, objek ilmu hukum ini terkadang kita agak bingung di sini ya. Terkadang kalau di Eropa kontinental seperti di Indonesia, kita hanya melihat ya hukum itu hanya dalam bentuk normatif gitu. Tapi tidak ya. Seorang hakim, seorang jasa, law enforcement, apapun penegakan hukum, dia tidak boleh membuat hukum itu sempit. Ya.
Kalau sudah jelas, jangan juga dibuat-buat gitu. Misalnya udah jelas hukumannya, jelas ancamannya, jelas implikasi yuridisnya, ya jangan terjemahkan lagi. Nah, maka jika itu tidak jelas, maka kita kembali ke ajaran norma dan ajaran kaidah. Ya. Maka objek ilmu hukum memiliki sifat hermeneutis, bersifat menafsirkan. Gak ada gunanya kita mempelajari ilmu hukum ketika penegakan hukumnya tidak ditafsirkan dengan baik gitu ya. Aduh, saya terganggu terus ini. Bentar ya. Bentar lagi nih, minta izin lagi nih. Kita masih jam 7.23, masih setengah jam. Saya ini dulu ya. Oh, mohon di itu ya. Ini silakan dibaca dulu ya. Saya terima telepon sekitar 5 menit.
Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Ini bisa dilihat nggak Bu dia? Bu siapa nih? Kang Damiri, Pak Damiri. Ini bisa terlihat tidak ini? Lihat, Kalau Prof. terlihat silakan dibaca dulu sekitar 2 atau 5 menit, nggak apa-apa ya kalau ada pertanyaan. Ini soal eh, saya harap minggu depan silakan bekerja sama, silakan berdiskusi, silakan ditanya ke siapa saja, silakan membuka buku. Tapi yang penting jawabannya, narasinya tidak ganda. Artinya saudara sekalian itu membuat tulisan sendiri. Silakan ini kita berkomunikasi atau konfirmasi, silakan di itu dulu. Kalau nggak ada pertanyaan kita jam berapa ini? Jam 7.30 ya. Nah, silakan di itu dulu, ini soalnya seperti ini. Nah, dikumpul udah saja. Silakan membuka baca metode penting, jawab soal, jawab pendapat para pakar dan buku referensi. Dikumpul 1 minggu ya. Ya, Minggu Prof. depan mungkin nggak ada kuliah, minggu depan kan UTS. Silakan itu dimasukkan aja paling lambat ke CGC ya. Ya, silakan itu ini dibaca dulu ya, ini soalnya ini. Kalau ada yang bertanyakan silakan juga. Kalau nggak ada ya nanti kita akan tutup sebentar lagi ya. Saya mohon maaf ini ada hal yang darurat yang tidak bisa diitukan gitu ya. Nah, silakan baca dulu ya. Ada yang sulit nanti itu tadi udah dibahas ini ya. Bahkan orangnya langsung ini. Ya, silakan. Ini ada Han Kelsen ya dalam bukunya Grand Theory State. Saya kira Budian punya dan kawan-kawan silakan. Jelaskan pola pikir yang dibangun Han Kelsen, kemudian bagaimana konsep berpikir Yudhidhis Arif, apa kaitan filsafat hukum, saya kira ini udah semua ya. Berdasarkan poin 1 dan 2 di atas, uraikan secara konklusif mana substansi dan hakikat dari teori hukum tersebut. Bagaimana menggunakan teori hukum dalam menulis karya ilmiah, tadi yang Bu Dian juga sudah ya dikasih tahu. Nah, yang kedua ini silakan dicermati dulu. Saya tinggalkan dulu sebentar. Siap, Prof. Jelaskan pola pikir yang dibangun Skensen tersebut di atas dasar buku referensi dan para penulis. Selamat pagi, Bu Dian. Masya Allah. Kenapa? Oh, Pak Asdos. Jadi gue berguru sama lo ada baiknya ya. Lo kalau mau Bergurau. sama Raka tuh. Aku diajarin sama dia tentang grand teori. Ya nggak, Raka? Wih, mantap kali. Sama Mbak Nadia kan? Ya. Nat, mana sih? Nadia mana? Nadia? Hadir Bu Dian. Nggak, apa ya namanya ya? Nggak Ya, sia-sia sering. Jeko ya. Kemarin. Kayak sia-sia ke Jeko ya. Ya, ya kan? Ke Jeko. Oh, ini kayaknya perlu dibahas lagi nih di Jeko nih. Gimana nih soal ini kita kerja. Itu susah kan? Susah. Dan harapan akan hasil 10 kontes yang akan diraih. Mas Raka udah dikumpulin tugasnya, udah kumpulin aja kata Prof. Aswan juga tadi yang penting kalian Udah, nulisin. ini mau tak kumpulin habis ini. Ya nggak apa-apa, pembelajaran. Yang penting kan yang Prof mau tuh pengen tahu. Kuncinya green theory sih yang dinilai. Ya. Green theory-nya apa yang dipakai. Ya. Tadi kan saya dengernya gitu tadi.
Ya makanya kan misalkan kata Profnya masuk lagi. Enggak deh, keluar aja. Kan kata Prof. Aslan tadi kaitkan dengan Halo, hasil tesis yang diambil. halo. Ya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi ya, ini akan saya kirim langsung ke CGC atau WA ya. Jadi grup aja, Prof. Saya ada kepentingan mendesak. Sangat sulit ditinggal ini. Ada pembahasan sedikit ya dengan daring yang lain. Makanya silakan aja bertanya, jawab aja lah apa adanya dulu ya. Prof. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan segera kirim ya, Ibu Dian. Mohon maaf ini ada hal yang sangat mendesak. Ditunggu di daring. Ya, masih ada waktu setengah jam. Kira-kira itu saya kira apa yang sudah dijelaskan ada ya di dalam PowerPoint. Apalagi membaca buku akan lebih bagus lagi gitu. Dengan tadi, maka sebentar lagi akan dikirim ke ini ya. Nanti kita kirim nanti sekarang. Langsung ke WA juga boleh kali. WA-nya teori hukum ya ini. Sebentar. Nanti kita ambil di sini ya. Di WA-nya. Nah, ini saya kirim ke teori hukum ya. Di WA aja. Ya, Prof. Jadi saya kirim ke sini, yaitu di dokumen. Dokumen itu ada di teori hukum. Soal apa tadi ya? Oke. Soal rumus ST. Oh, ini. Nah, ini ya. 28 Oktober 23. Ya, saya kira ini. Saya kirim ke WA aja ya. Bu Dian dan kawan-kawan, Nadira, Nadia. Saya Ya, kirim ke Prof. WA, Nadia masih Terima kasih, belum Prof. konsen terus. Ya, ini saya ini ya, bersama ini. Sabtu tanggal berapa ya? Tuh, besok tuh tanggal 4, Tanggal 4 November, Prof. 4 November. 04 ya. 04 ya. 04. 11, Prof. Yang 23 ya. Saya kira itu dulu yang disampaikan ya. Saya silakan ada di WA kalau itu sampai ya. Sama ini dikirim soal kayak dijawab selama 1 minggu tenggat jam 2. Berarti harus masuk ke CGC ya. Harus masuk ke CGC itu classroomgoogle.com itu jam 23.59 paling telat sudah masuk. Nanti kita ke depannya di samping setelah belajar teori kita akan bahas satu-satu yang Ibu Dian tadi. Kalau ada yang mau ditanyakan itu silakan nanti di apa di sesi-sesi pertemuan gitu. Oh Pak, ini kenapa tidak kepastian dulu? Kok keadilan dulu? Nah gitu ya. Misalnya pola pikir yang dibangun gitu ya. Kemudian ini fenomena saya masalahnya seperti ini. Bagaimana yang sebaik? Silakan sepanjang 7 kali pertemuan biar mengkerucut itu ininya apa namanya UP-nya gitu. Harapannya sih saudara sudah punya UP beneran. Jadi pas semester 3 nanti tuh udah
Kalau bisa langsung ini selesai 1,5 tahun gitu. Ya kerja keras nih. Itu ya, sekali-sekali udah sampai saya rasa. Saya mohon maaf ini waktu 1/2 jam. Kemudian dan kawan-kawan Mas Guntur, Pak Damiri, yang terlihat semua. Saya ada daring yang nggak bisa ditinggal juga ini. Beginilah sulitnya. Namun apapun silakan dijawab saja, baik teori maupun baik soal maupun UP yang sudah ditugaskan. Minggu depan nggak ada kuliah, dikumpul saja, berkonsentrasi. Silakan berdiskusi, silakan apa namanya berembuk, istilahnya kan nanya orang-orang dosen siapapun jawab, tapi terakhir jawaban saudara harus mandiri, ya. Sekalipun sama, tapi tulisan tidak sama, itu maksudnya ya. Saya kira itu dulu yang sampaikan. Mohon maaf karena ada waktu yang tersisa, saya harus ada sedikit daring ini. Segitu aja dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Prof. Atur nuhun. Pak Susandri, tugasnya udah belum? Mas Agung, udah Gue lagi kumpulin aja. puyeng nih. Kumpulin aja, kata Prof juga Yang tadi. itu aja lah tugasnya ya. Iya, udah nggak apa-apa. Yang tugasnya Dokter Indra diputer jadi tugasnya Prof. Betul. Aslan. Nanti Ya, diputer ya. lagi dengan tugasnya siapa namanya yang metodologi penelitian Pak Prof. Samsul. Nandang. Ya. Itu aja udah. Berarti Ini juga ya. ganti judul. Hah? Ganti Bukan, judulnya gitu. satu judul aja, tapi buat semua Judul- dosen judul- kan tugasnya sama. Judulnya Sama. itu aja nggak apa-apa. Oh, Rubah dikit. Sama ini aja udah capek aja. Yang penting ngumpulin, ya enggak? Nah, iya. Budian 1,5 tahun nih Itu- 3 semester nih. itu saya bumbu. sama Pak Damiri masih pusing tuh. Pak Damiri aja masih pusing, masih gargar kepala dia itu. Apa tentang grand teori ya? Pasti Iya. dimasukin ya tesisnya ya. Iya. Ya udah tahu tuh apa teori Hans Kelsen kesayangan dia. Harus dimasukin lah. Ini cerita lebih besar yang Iya. sebenarnya bisa dimulai dari hal Konsepnya lihat kecil. belum Cerita belum warung ini. nasi Pak. No, tuh kayak harusnya punya Mas ini Mas Guntur tuh kan mahasiswa kesayangan Prof. Aslan harusnya dibahas. Kalau gue siap itu kena mulu gue mana dia. Oh, Itu kerangka pemikirannya ya. Kenapa? Rangka pemikiran. Kerangka pemikiran kenapa? Grand Theory. Yang kan iya sih grand teorinya dikasih taruh di situ. Kira-kira kalian konsepnya kan ada 100 lebih tuh teori-teori. Nah, kaitkan dengan tesis dirimu pada Miri.